Kemudian kita masuki acara yang keempat, yaitu tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Zaini dari Samarinda. Fa'alaihi yatafaddal mashkura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Yang mulia kita muliakan para habaib, wabil khusus Al Habib Yahya bin Syaikhan dan juga Al Habib Al Ahmad Al Aidarus dan seluruh habaib yang hadir. Mudah-mudahan seluruh habaib kita, anak cucu Nabi kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah, dan mudah-mudahan segala hajat silin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan para ulama, para pewaris ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wabil khusus sahibul majlis Kakanda Guru Haji Aini Hadi. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur beliau oleh Allah, dan mudah-mudahan perjuangan beliau di dalam mendidik umat Nabi ini menjadi perjuangan yang insya Allah akan membanggakan hati Nabi kita Muhammad SAW. Yang kita muliakan Kakanda Guru Haji Abdul Nur dan seluruh yang hadir, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Hasbi sekeluarga. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan segala hajat beliau dikabulkan oleh Allah, dan seluruh kita yang hadir mudah-mudahan juga mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita gembira karena kita berkumpul di dalam bersolawat kepada Nabi, dan juga dalam rangka haul salah seorang wali min auliyaillah. Karena pada akhirnya para jamaah, ketika kita berbicara tentang Nabi, jangankan Nabi, kita bakisah wali aja kada berketuntungan sampai hari kiamat, apalagi mengisahkan Nabi. Sedangkan wali itu dikatakan wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyam. Jadi kalau menceritakan wali itu kada berketuntungan, apalagi kita mengisahkan Nabi. Jadi kita tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Kanda Guru Haji Aini tadi, bahwasanya kita memohon kepada Allah mudah-mudahan Nabi menadharah kita, memandang kita. Karena memang ketika kita ini melakukan kesalahan, ini alhamdulillah kita ini berkumpul di sini para jamaah karena Allah menutupi aib kita. Bisitrihil jamil, dengan tutupan Allah nang bagus. Jangan dikira kami ini kada berdosa. Mungkin banyak dosa ulun kada dosa biar. Cuma ulun bisa berbicara di sini karena dosa-dosa dan aib ulun ditutup oleh Allah. Mudah-mudahan aib kita terus ditutup dunia dan akhirat. Jaka orang tuh bepangantenan, orang berucap jorang bagusnya apa dekor tuh, apa jorang tuh tenda apa sih? Pelaminan kan ada orang anu kain nang menutupi anu tuh. Dekorasinya jorang bagusnya, dekornya, bagusnya tendanya, bagusnya kainnya. Orang memuji karena melihat susunan tenda nang bagus tadi. Kain itu disusun lalu bagus sebagai penutup. Coba singkai, coba buka. Mungkin di situ acil bebasuhan piring di belakang. Tersingkai paha, piring rigat, lantai rigat, bahambur.
Tapi semua itu tertutup oleh tirai yang bagus. Lalu pandangan kita terfokus pada tirai yang bagus. Begitu juga aib yang ada di diri kita. Allah menutupi kita dengan rahmatnya, sehingga kita berkumpul. Karena manusia itu memiliki watak akan mencela orang yang memiliki aib. Orang akan meninggalkan manakala kita baik, tapi tidak dengan Sayyidina Muhammad. Inilah yang Nabi katakan di dalam hadis, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Di akhir hadis Nabi katakan, tu'radu alayya a'malukum. Ujar Nabi, semua amal kalian itu diperlihatkan kepadaku. Jadi kita siang nih jamaah kalau berpikir uyuh-uyuh, jangan berpikir panas-panas. Bahahakunan jam kini hakun guring ben. Tapi kalau kita ingat bahwa semua gawian kita itu diperlihatkan kepada Nabi. Nabi itu mengetahui keadaan umat itu detil, sangat detil. Singkat cerita, ujar Nabi, in ra'aitu fihi khairan, seandainya ujar Nabi aku melihat di dalam perbuatan umatku itu adalah perbuatan yang baik, kebaikan, hamidullah ala dzalik, maka ujar Sirin aku akan memuji Allah terhadap kebaikan itu. Bila umatku berbuat baik, aku kesenangan jadi Nabi, puji Allah Ta'ala. Tapi lihat, wa in ra'aitu fihi ghaira dzalik, dalam satu riwayat syarran, ujar Nabi kalau aku melihat umatku berbuat kada baik, macam-macam, bisa mabuk, bisa judi online, bisa bersawang ayam, bisa menembak nomor, macam-macam kesalahan. Apa ujar Nabi? Istaghfirullah lakum, maka aku akan mintakan ampunan kepada Allah untuk kalian. Daripada sayangnya Nabi kita Muhammad ini para jamaah, nang ampun diri berbuat maksiat kada tahu-tahu. Imbahnya bermaksiatnya guring, nya kada beristighfar, tapi nabinya abut memintakan ampun kepada Allah. Fala yubali, Nabi kalau sudah memintakan ampun, Nabi itu kada peduli apapun salah kita. Dan Allah apabila sudah Nabi yang memintakan ampun, Allah apabila Nabi yang memintakan ampun, Allah akan mengampuni, fala yubali, Allah pun kada peduli. Jadi oleh karena itu para jamaah sepantasnya, makanya ujar Habib tadi membacakan, walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulida qad kana wajib. Jangankan nang kita setahun sekali, andai tiap saat kita kada bulik ke rumah di sini aja memuji Nabi, tetap kada cukup bagaimana hak yang seharusnya diterima oleh Nabi. Makanya ada kalimat menarik diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ujar Imam Tabrani ini bagus, biasanya kalau guru-guru kita tuh mengamalkan nang ini setiap habis sembahyang minimal dibaca 3 kali para jemaah. Dulu kami ketika di Banjar itu guru menyuruh untuk membaca ini, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Karena kita kada kawan balas jasa Nabi, sedangkan kita disuruh berterima kasih. Dikatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang nang kada bersyukur lawan manusia, ya kada bersyukur lawan Tuhan. Makanya bila ada orang berbuat baik ke kita, kita berterima kasih lawan orang. Karena berterima kasih dengan manusia itu sama hukumnya dia berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kita kadang kau membalas jasa Nabi kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Kayak apa kita membalas jasa Nabi? Maka minimal ujar ulama, sebutkan setelah sholat, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Maka ujar Imam Tabrani, barang siapa membaca ini sekali, at'aba sab'ina malakan al-fasabah, maka inya akan membuat malaikat itu sibuk selama 1000 hari untuk menulis kebaikannya itu. Kita mengucapkan jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mahu ahluh, maka selama 1000 hari malaikat itu kada tuntung lagi menulis pahalanya. At'aba sab'ina malak,
70 malaikat diutus untuk menulis pahala. 1000 tahun, 1000 hari kada tuntung. Diulang lagi 3 kali sekali sembahyang. Berarti 5 kali sembahyang sehari, 5 kali 3 berapa? 15 kali. Kadakah malaikat nang ini jadi gawi? Karena kita meminta kepada Allah supaya Allah yang membalas Nabi kita kada kawa. Nah jadi oleh karena itu para jamaah hari ini ulun kada berpanjang lebar. Yang penting kita sedikit menceritakan tentang Nabi, mudah Allah menurunkan keberkahan untuk kita. Kalau dikisahkan wali inda dzikril auliya itanzilur rahmah, ketika dikisahkan wali turun rahmat. Apalagi menang dikisahkan ini Nabi yaitu rahmat di ikungan. Nah, rami kita hari ini. Kayak di taman surga ini di belakang rumah ini apa sungai kan? Cocok aja kan surga itu kan tajri min tahtiha al-anhar. Nah, ini tamannya. Mudah-mudahan suatu saat kita berkumpul dalam surga Allah. Karena mau'id kita ujar Habib juga ada di sini. Karena ada satu tempat di mana Nabi menunggu di situ. Mudah-mudahan kita hidup mati menjadi umat Nabi Muhammad. Hidup mati berkumpul Nabi kita Muhammad. Singkatnya, ulun hanya ingin mengutip satu tulisan dari seorang ulama Mesir yang beliau itu kalau tidak khilaf sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu pernah datang ke Kalimantan Selatan. Namanya adalah Syekh Hisham Kamil, ulama Azhar. Apa yang menarik? Beliau menulis kitab syarah daripada Syama'il Muhammadiyah. Apa yang menarik di situ? Ketika beliau tulis kitab itu, maka ada orang Mesir dimimpi Nabi. Ujar Nabi di dalam mimpinya, sampaikan salamku kepada Hisham Kamil. Ujar orang nang dimimpi Nabi itu betakun dalam mimpi, ya Rasulullah Hisham Kamil siapa? Ulun ni pian suruh menitipkan salam kepada Hisham Kamil. Hisham Kamil nang mana? Apa jawaban Nabi dalam mimpinya? Ujar Nabi, Hisham Kamil yang apabila inya membaca burdah awaknya bergoyang-goyang. Itu Syekh Hisham sendiri yang bercerita. Ujar Nabi, sampaikan salamku kepada Hisham Kamil. Hisham Kamil yang mana? Hisham Kamil yang bila baca burdah awaknya bergoyang. Ujar Syekh Hisham Kamil, aku gembira karena aku mendapat salam dari Nabi meskipun dalam mimpi. Tapi ini yang menjadi perhatianku satu, ternyata Nabi itu mengenali umat dengan sangat detail. Hisham nang mana? Jar Nabi nang awak abu goyang bila baca burdah. Coba bayangkan. Jadi Nabi itu jar guru tadi Nabi itu memandang kita kada lepas pandangan Nabi dari umat. Orang mata kita terpajam, Nabi kada berhenti memandang kita. Sampai ke hari kiamat, mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi. Manusia yang paling sibuk di hari kiamat itu Nabi untuk menyelamatkan umat. Makanya kita merasa dengan hadirnya puluhan ribu orang bermaulid, menurut kita jamaahnya sudah sangat banyak. Dengan hadirnya 100.000 orang, tunggu ujar Habib Umar, perkumpulan terbesar untuk memuji dan membesarkan Nabi ini karena di padang mahsyar. Di saat itu Allah dan ampun acara. Apa? Di saat itu ujar beliau, Allah sebenarnya di padang mahsyar itu tujuannya satu, cuma hendak menampaikan Nabi Muhammad kepada alam semesta ini. Hari di mana di saat itu semua Nabi diam kada berpandir. La yatakallamun, mereka diam, tidak ada yang berani bicara. Illa man adzina lahur rahman, terkecuali orang yang diizinkan Tuhan untuk berpandir. Dan ternyata di hari itu kadada nang wani berucap, siapa nang selama di dunia langsung ke Tuhan jangan mau lewat Nabi. Coba pangkena di hari kiamat langsung ke Tuhan. Amun orang abut mendatangi Nabi Adam, jadi Nabi Adam kamu jangan datangi aku, karena aku nih jadi Nabi Adam tahulah kada suah tatamu Tuhan sarik nang kayak hari ini. Allah Ta'ala itu dikatakan di hari kiamat al-mutajalli bi ismihil muntaqim. Al-Muntaqim itu zat yang menyiksa hambanya, membalas kesalahan hambanya, dan sangat detil di dalam hisabnya. Jadi sebelum Allah ma'adzab, Allah pasti akan hitung dulu, hitungan Tuhan itu detil. Ini nang alih kita dilolos.
hitungan detil azabnya dahsyat. Makanya berataan beundur ketika Allah bertajalli dengan namanya Muntaqim. Ujar Nabi Adam, kan jangan datangi aku, suruh Nabi Nuh aja bener Tuhan. Tuhan lagi sarik. Ujar Nabi Nuh, ikam datangi Nabi Ibrahim dikit. Nabi Ibrahim itu kekasih Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim datangi Nabi Musa aja, Nabi Musa itu biasa bepandir dengan Tuhan. Jadi Nabi Musa jangan aku, kan Nabi Isa aja gini. Nabi Isa itu diizinkan Tuhan menghidupkan orang mati, itu ruh Tuhan tuh. Ujar Nabi Isa, ikam datangi Nabi Muhammad aja. Seikung betul tunjulan sampai terakhir Nabi yang berucap. Nah disinilah para jamaah Allah menunjukkan siapa Nabi kita Muhammad. Ketika yang lain kada berani, dikatakan walayadhika Rasulullah jauh kabi idzal karim mutajalla bismi muntaqimi. Sedikit pun langkah Nabi itu tidak menjadi sempit, jah Nabi tidak menjadi sempit. Dengan kesalahan yang kita lakukan itu tidak membuat Nabi menjadi segan untuk meminta kepada Allah. Padahal Allah lagi sarik nih, lagi bertajalli dengan nama Muntaqim. Nah, Allah lagi bertajalli dengan nama Muntaqim. Harusnya semua orang takut, sedikit itu tidak menghalangi Nabi berbicara untuk membela umat. Pada akhirnya kalau sudah Nabi nang bepandir, jelas reda sariknya Tuhan. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Tuhan sarik, Nabi maju, maka redam murka Tuhan ini. Nabi itu rahmat Tuhan. Innama ana rahmatun wa ma arsalnaka illa rahmatan. Makanya ditahan-tahan sedikit, hari ini kita kepanasan. Sampai kita pakai kipas, ada kipas purun segala macam. Tapi kan di hari kiamat matahari sejengkal. Nang ini nang orang tuh ketakutan gitu. Nah cuma menarik tadi ada ulun kebaca. Biasanya yang selama ini kita ketahui adalah sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Tapi di sini ada lagi disebutkan, diriwayatkan. Coba di sini dikatakan salah satu ada 3 kelompok, berarti tambahan dari 67. Tahta zillir rahmani azza wa jalla yauma la zilla illa zilluh. Ada 3 kelompok yang akan dinaungi Tuhan di hari kiamat ketika orang kepanasan. Ini pian cilai kadang-kadang bila kita kepanasan itu muha sampai habang. Karena kepanasan. Untungnya ada nih nah anu tenda yang kau benaung. Nang ngalih ini kepanasan tenda kadada. Nah maka ada 3 kelompok ini, mudahan kita jadi salah satunya. Nang kena di hari kiamat kada kepanasan. Yang pertama, man farraja an makrubin min ummati. Orang nang melepaskan orang Islam dari kesusahan nang menimpanya. Ada orang kesusahan dibantunya. Kalau kita melihat macam Habib Umar, macam Habib Ali Masyhur, macam Habib Muhammad, orang-orang nang bila datang ke Indonesia dikenal sebagai seorang wali, seorang alim. Kalau di Hadramaut bukan itu yang menonjol dari mereka, tetapi yang menonjol dari mereka bagaimana manfaat yang mereka berikan kepada umat Nabi Muhammad. Itu mereka di Hadramaut, bila ada orang hendak kawin kada berduit ke sidin datang, sidin yang memikirkan itu. Bila ada orang satu suku, satu kabilah beributan, sidin mendamaikan. Selalu berusaha kayak apa umat Nabi dilepas dari kesusahan yang dialami oleh mereka. Ini baru-baru ini kami mendengar kabar peguruan Habib itu sampai mengeluarkan dana, kalau duit kita tuh ratusan juta untuk mengeluarkan seseorang dari tawanan orang lain. Jadi ini adalah satu praktek yang belum tentu semua orang bisa lakukan para jemaah. Hanya bicara ilmu siapa aja bila rajin membaca ilmunya banyak. Tapi nang ini nah, man farraja an makrubin min ummati, orang yang melepaskan umatku dari kesusahan yang menimpa karena semua orang kawa. Kalau manusia di dunia kita disuruh melepaskan mereka dari kesusahan, apalagi orang nang bakal kesusahan di akhirat. Nah, ini kaitannya ujar Habib Ali Al-Jufri, bila hari ini napian hendak mengolah Nabi kesenangan.
Bila pian hendak maolah Nabi gembira, maka hari ini pian ikrarkan bahwa pian ridho terhadap semua orang nang isi salah kepada pian zahiran wa batinan. Lepasakan di sini sebelum kita guring. Kalau pinezin itu guring kita yang terakhir, supaya kita ini kada membawa dendam di waktu guring. Kalau pina kita mati di situ. Karena orang nang datang di hari kiamat itu yang selamat bukan dengan banyaknya sholat, banyaknya amal, tetapi orang yang menghadap Allah biqalbin salim. Jadi begini para jamaah, Nabi menyuruh kita melepaskan umat dari kesusahan di dunia. Sekarang misalnya contoh begini, misalnya siapa? Ini si Ibai, Bayi Hakin orang Bitin. Jadi si Ibai rupanya ditempiling orang, hendak melawan, rupanya tak aras orang tamparan. Berpikir nama nampar balik, tegancang orang genggaman. Begitu ditempeleng orang, ujar Ibai, aku kada ridho lawan ikam dunia akhirat. Memukul kada wani. Lalu aku kada ridho aja, pokoknya dunia akhiratku kada ridho nikam. Oke, berjalan tahun. Sampai parak mati, orang bertakun baik. Ikam ingatlah bahari pernah tempiling orang ingat ya. Wah ini ridho kalau sudah kada aja baik, kada, tetap kada. Ku cari orangnya yang ada di akhirat. Karena wah ini kada tahu lagi alamatnya pindah ke mana. Di akhirat jadi ku cari ikan. Lalu sampai di hari kiamat, datang di sidang di hadapan Allah Taala. Karena orang ini kemudian inya bersalah lawan Ibai. Udahlah singkatnya dimasukkan ke neraka karenanya zalim. Ibai nang kada terima waktu di jadi Ibai, ya Allah ulun kada terimanya masuk surga, inya pernah nempeleng ulun. Sana biar ke nerakanya ditempeleng malaikat. Biarnya masuk neraka dulu, lalu masuk neraka. Sekarang ketika inya masuk neraka puas lah sudah Ibai. Artinya dendam terbalasakan hanya Ibai hapus ikam. Hanya dijarai kan kayak apa rasanya. Tapi pernahlah kita sadari, ketika umat ini satu aja masuk neraka, maka kadada orang yang lebih sedih dan lebih abut daripada Nabi Muhammad. Dalam tanda kutip sama kita merepoti Nabi itu ngarannya. Kalau di dunia kita disuruh melepaskan inya dari kesusahan yang bakal menimpa, apalagi di hari kiamat. Oh memang barat kada semudah itu. Amun ulun pribadinya masih kada bersih hati, masih bisa sangkal lawan orang, bisa sangkal. Amun sangkal tuh sangkal, nah jadi manusia. Tapi nang kita pandang nih sebuting. Amun aku memaafkan, Nabi gembira, padahal hati sangkal. Ya sudahlah, kalahkan nafsuku demi menggembirakan hati Nabi Muhammad. Itu benar nang kita pandang. Jaka memandang nang inya menyakiti kita pasti sangkal. Tapi nang kita pandang kayak apa Nabi gembira, kayak apa kita berdua bading beributan. Biasanya orang tuh kakak nang pintar, begitu ading mengganggu, nya kada membalas. Kenapa kada membalas? Karena inya menjaga perasaan kuitan. Bila kuitan melihat anak dibecakut, apa hati kuitan kayak Pak? Itu kakak nang bakal, kayak itu lawan ading nang dolim. Nah kayak itulah kita umat juga, bila kita diganggu orang, maka sebisa mungkin kita mendoakan ninya mudah-mudahan berubah keadaannya. Menagur silahkan tagur, cuma menyumpahi melaknat apalagi kada ridho mun kawajangan. Yang jelas inya umat Nabi Muhammad. Nabi memintakan ampun sagan inya, cuma kita memperkarakan. Kasiannya Nabi kan nang susah di akhirat. Meskipun kita yakin syafaat Nabi bakal diterima, tetapi namanya mempersulit Nabi. Jelas itu kira-kira lah. Baik. Yang satu tafriju makrubil muslimin. Yang kedua wa man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Tinggalkan yang kedua dan terakhir wa man aktsara sholata alayya, orang yang memperbanyak sholawat kepadaku. Baik kita lanjutkan. Ulun tadi cerita tentang Syekh Syam Kamil, orang yang diberi salam oleh Nabi dalam mimpi. Apa yang ulun ingin ceritakan, di dalam kitab beliau menulis bahwasanya setiap kita ini pasti cinta lawan Nabi. Mudahan kita bertahan hidup cinta sampai ke akhirat, kita berkumpul atas dasar cinta dengan Nabi. Ya lancak ulun ulang-ulang Nabi Muhammadnya hampir di setiap majelis ulun ulang. Cuma alhamdulillah orang kada bosan bila mendengar kisah Nabi.
Nangkaya Habib bila nyisirin membaca rawi mana ada nang bosan jamaah, malah semakin semarak menyambat. Orang bila Nabi nang disambat orang kada mau bosan, tapi bila kisah lain orang muyak. Duduk sini. Karena yang dibahas kisah Sambo. Nah duduk di warung sana kisah Sambo. Duduk ke situ kisah Sambo. Seminggu bakisah nang itu aja muyak orang jarang kada ada kisah lain gitu. Tapi kalau nang dikisahkan Nabi Muhammad, takajud ulun tadi. Ulun kira Nyi Roro Kidul empat maulid datang tadi. Amun nang manusia dikisahkan, orang muyak. Tapi mun Nabi biar hari-hari ya Rabbi salli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraq. Gemuruh orang menyahut. Itu nama yang tidak membosankan untuk disebut. Nah makanya kita sedikit bicarakan tentang Nabi satu. Sampai jam berapa kita berada? Sedikit lagi sebelum asar. Nabi Muhammad itu para jamaah adalah manusia yang sempurna, ujar Sayyidina Jabir bin Samurah, ra'aitu Rasulullah fi lailatul idhiyat. Aku pernah melihat Nabi Muhammad itu di malam yang begitu terang karena cahaya bulan purnama. Dan di malam itu kulihati bulan purnama, ibagusnya bulan kulihati muhanabi. Kulihati bulan, kulihati nabi, kulihati bulan, kulihati nabi. Singkatnya Jasidin, aku sampai pada satu kesimpulan, walahu wa indi ahsanu minal qamar. Ternyata Nabi Muhammad itu lebih indah daripada bulan purnama. Lalu orang ramai menyahut qamarun qamarun. Nabi lebih indah dari purnama. Ujar datunya Habib Sayyidina Ali, ma ra'aitu Rasulullah ma ra'aitu apa Jasidin? Ma ra'aitu ahadan qablahu wala ba'dahu mithlah. Tidak pernah aku melihat orang nang kaya Nabi sebelum atau sesudah dia. Kedada orang nang kaya Nabi itu kedada. Apa dalam rawi? Wa laqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq. Sungguh Nabi Muhammad itu bersifat dengan semua sifat-sifat yang baik. Semua sifat baik itu ada di diri Nabi. Bima tadhiqu an kitabatihi butunul awraq. Yang seandainya semua daun lipian kumpulakan jadikan kertas, semuaan banyu nang di dunia ini jadikan tinta. Termasuk banyu sungai yang ada di apa ngannya? Sungai Haji, sungai Haji. Sampai sungai nang kada haji. Kumpulakan banyunya berataan, tulisakan jadi tinta untuk memuji Nabi di dalam satu kitab. Maka habis tinta itu kada tuntung juga kisah Nabi itu ditulis. Kana sallallahu alaihi wasallam sanan nasi khuluqan wa khalqa. Nabi Muhammad itu adalah yang paling baik rupa dan akhlak. Siapa manusia ini paling bungas? Sebut aja siapa paling bungas. Siapa paling bungas? Hah? Siapa yang paling baik? Sebut semuanya. Paling baik siapa? Rehan. Coba. Udin. Mana Udin? Mana Udin? Bubuhan nang kelompok Udin sedunia juga. Nah, sampai berapa tadi kisah kita? Sampai Udin. Nah, kalau kita menceritakan semua orang yang bungas-bungas itu, kan ada apa-apanya juga dengan Nabi. Kalau Nabi Yusuf itu dikatakan mengambil qit'atun minal jamal,
Nabi Muhammad itu ainul jamal. Ini bukan membanding lah. Nabi Musa, Nabi Ayub sabar, Nabi Muhammad lebih sabar. Kadada yang sama dengan faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala. Coba. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Beliau itu mengungguli semua nabi fi khalqin, baik di dalam rupa penciptaan tubuh, fisik, wa fi khuluqin, begitu juga akhlak. Wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami, dan tidak ada yang mampu melampaui nabi. Tidak ilmu, tidak kemuliaan. Jadi nabi itu kan ada samaannya. Makanya ojo dibanding-banding ke. Nabi disamakan non orang, padahal kanang kayak kita juga manusia, mana bisa sama. Orang dibandingkan lawan nabi kada bakal menang orang lawan nabi. Nah, Nabi Muhammad itu daripada bungasnya para ibu-ibu, para bapak-bapak, jangankan Nabi Muhammad, ujar Sayyid Ahmad ibn Zaini Dahlan, itu ketika abah Nabi kawin dengan Aminah, mama Nabi Sayyidah Aminah, itu tidak kurang dari 100 orang yang ada di kota Makkah itu meninggal karena kecewa. Di mana ada orang bungas kawin orang mati gara-gara patah hati. Ini bapak Nabi Sayyidina Abdullah. Sampai-sampai dikatakan suatu hari abah Nabi itu ketika akan kawin dengan Aminah ada didatangi oleh perempuan rahib, penguasa ahlul kitab. Ujar babini tadi, Abdullah, kawini kami ya. Kan nyamannya didengar kawini kami. Kawini kami. Ujar Abdullah, maaf, aku kada bisa. Kenapa? Aku sudah akan menikah dengan perempuan bernama Aminah. Ujar mereka, sudah wa Abdullah, bila kada hendak ngawini kami, kita guring bareng sama-sama. Kada usah kawin, kita guring sama-sama. Ujar Abdullah, maaf, aku kawin aja kamu bawai kada mau, apalagi kada kawin. Nya tetawari Sayyidina Abdullah, bang. Cakap mau tetawari ibai. Ujar Abdullah, kada bisa. Kenapa mereka kayak itu? Ujar dikatakan karena mereka melihat di dahi Sayyidina Abdullah itu apa, mereka lihat nur yatala'la fi wajhihi, ada cahaya yang berkilau di wajah Sayyidina Abdullah. Begitu Sayyidina Abdullah masuk ke wadah mama Nabi, terjadi malam pertama, isuknya berjalan Sayyidin di hadapan babinian yang dulunya menggoda. Seekong-ekong babinian itu kan ada yang goda lagi. Sebelumnya jangan kawin, kada kawin dia pun. Sekarang babinian biasa melihat. Begitu seperti Sayyidina Abdullah bingung, kenapa babinian ini berbeda sarikah? Sayyidina Abdullah, kenapa buat ikam kemarin ikam tegur aku, ikam sapa aku, sekarang kada tahu-tahu. Ujar mereka, wahai Abdullah, kami semalam itu mencari kamu, mengharap kamu, karena kami melihat cahaya yang kemilau ada di wajahmu. Sekarang cahaya itu sudah pindah ke dalam rahim Aminah. Maka kami kada ada hajat lagi denganmu, wahai Abdullah. Ulun pernah mendengar ujar Syekh Ridwan Al-Amiri, ujar Sirin, hubungan abah mama Nabi ini hanya terjadi sekali pada jemaah. Sekali, lalu abah Nabi ini kemudian beliau pergi safar untuk melakukan perjalanan dagang, akhirnya beliau sakit meninggal. Pertanyaannya, kenapa hubungan abah Nabi ini cuma sekali dengan mama Nabi? Ujar ulama, itu semua terjadi sekedar litanqilin nur, untuk memindahkan nur Nabi dari sulbi Abdullah ke dalam rahim Aminah. Dan kenapa setelah itu abah Nabi diwafatkan? Ujar ulama, supaya abah mama Nabi ini ketika berhubungan tidak didasari oleh nafsu. Bujur-bujur murni lintiqalin nur tadi aja, sekarang memindahkan nur. Itu abah mama Nabi itu berarti berdua orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Coba ada orang yang datang-datang memadahkan kuitan Nabi macam-macam. Di mana mandak akal?
Allah ma'andak manusia terbaik jelas di dalam rahim terbaik. Singkat kisah, Nabi Muhammad itu ibu-ibu dikatakan wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan makhulan maktu asurah. Nabi Muhammad ini lahir dalam keadaan sudah disunat. Dari sini lahir sudah bersunat. Udin lahir sunat tadi. Hah? Sudah bersunat lah kawin. Sudah bersunat lah pas lahir. Hah? Belum. Nabi lahir sudah bersunat. Makhulan, dalam keadaan becilak, kayak becilak. Maktu asurah, dalam keadaan tali pusat sudah terputus. Bahkan dikatakan wa wulida sallallahu sajidan mutabassima. Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan bersujud dan senyum. Ya Allah, lain kalau dengan kita. Kita bersunat umur berapa? Din, kamu sudah bersunat belum? Bersunat belum? Hah? Sudah belum? Jangan pura-pura dah. Kita ini rata-rata bersunat umur berapa? Ada yang lulus SD kalau lah, kelas 6, kelas 5, kelas 4, kelas 3. Ada yang bersunat pas kuliah. Dulu kalau kita berbendera bersunat dikatakan ada orang yang pertama kali disunat itu tahu lagi siapa dia? Nang pertama kali disunat itu adalah Nabi Ibrahim. Pertama kali disunat. Dan tahulah Nabi Ibrahim itu disunat umur 80 tahun. Hah? Sok bebinian mendengar. 80. Amun wahini lah umur 80 datang ke mantri, rasanya kada tega lagi mantri. Umur 80 tahun. Maka yang lebih dahsyat lagi, Sidin ini disunat umur 80 tahun menggunakan kampak. Loh iya, takut dengan guru abdan nih. Di kitab dikatakan pakai kapak. Kapak kada main-main. Kita tuh memikirkan wah ini kapak kalau pindah luput membidik. Lalu timbul pertanyaan, kenapa jadi Nabi Ibrahim bersunat pakai kapak? Ujar ulama, karena ketika perintah itu sampai, tidak ada benda di samping Nabi Ibrahim kecuali kampak. Saking beliau tuh kada mau melambat-lambatkan perintah Allah, kada ada berpikir bulik dulu mencari lading, mencari parang, langsung apa nang ada tunang dipakai. Karena mentalnya mental taat lawan Tuhan, kada suka menunda perintah. Untung zaman itu kada ada skin sober. Baik, kita lanjutkan. Jadi Nabi Muhammad lahir dalam keadaan wa kana sallallahu alaihi wasallam laisa bi tawilil bain wala bil qasir. Nabi Muhammad itu kada jangkung, kada rendah. Nabi itu kada hirang, kada putih pucat. Coba pian lihati kayak bubuhan BTS. Tahu lah BTS deh. Jangan-jangan Udin ini anggota BTS juga. Bubuhan-bubuhan Korea, Jepang, Cina itu putih kulitnya, tetapi itu disebut al-abyadul amhaq, putih nang pucat. Apa kalau bahasa Banjar guru? Putih kalas, ya kah? Kalas tuh pucat kok, putih tapi pucat. Nabi kada begitu. Nabi itu tidak juga hirang,
Tapi Nabi itu asmar, ay azhar, azharul laun. Kulit Nabi itu putih bercahaya. Putih bercahaya. Coba takuni ibu-ibu nang paham kecantikan. Tipe kulit yang terbaik itu kayak apa? Ujar pakar kecantikan, kulit yang paling bagus itu adalah kulit yang berwarna putih kemerah-merahan. Ketulah. Makanya ibu kita, bini Nabi, itu digelar Humaira, perempuan yang sangat cantik yang berpipi kemerah-merahan. Amun kita bisa juga pipi kemerah-merahan. Bahari kebanyakan pakai sabun RDL. Tahu lah RDL? Bahari sabun RDL. Kalau Sayyidah Aisyah ini putih apa? Putih apa tadi? Putih kemerah-merahan. Amun kita nih kadang-kadang bebinian wah ini putih kehirang-hirangan. Kenapa tertawa? Putih kehirang-hirangan itu kasihan hendak juga bebinian bebutih. Makanya tulak ke pasar Amuntai itu menukar MS Glow. MS Glow itu harganya larang Bebe. Itu dikasai ke muha dasar putih Bang muha. Cuma gulu hirang. Nah ini maksudnya putih kehirang-hirangan. Cuma bebinian di sini kedada Bang Nangka itu. Itu di daerah Filipina. Ada nang sarik bilian itu hampas apa. Baik. Lalu kita lanjutkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bicara fisik ya kada bakal selesai. Ujar Sayyidina Ali lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Makanya dalam Maulid Azab dikatakan mithluhu la yujada. Baik, sekarang kita bicara akhlak. Nabi Muhammad itu ba'idun ma bainal mankibain, bahu Nabi bidang. Dada Nabi ini bidang. Rambut Nabi ikal mayang. Mata Nabi hitam, hidung Nabi mancung, alis ini tebal. Gigi Nabi rapi. Bila Nabi tertawa, beliau tersenyum. Bila tanjal, gigi geraham kelihatan. Bila berjalan, jalan Nabi cepat. Seperti orang yang menuruni lereng. Perut Nabi dikatakan oleh istri beliau, perut Nabi itu seperti kertas yang dilipat. Rapi, gagah, fisik selesai. Sudahlah kita harus usah bicara fisik terlalu banyak karena kau jadi umpati. Nabi mancung hendak apa kita? Cuma biar aja hidung kita kada tapi mancung bu ais adanya, yang penting behinak nyaman. Sudahlah muha itu seadanya aja, jangan terlalu banyak diedit. Seadanya aja. Baik. Sekarang kita bicara tentang akhlak. Ya sami maun podoae. Ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Maka ulama ketika mentafsirkan itu, ujar ulama bila Allah tuh turun tangan memuji Nabi, artinya kita ini belum becus memuji Nabi. Astar. Kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La haula wa la quwwata. La haula wa la quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati wa sallallahu ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadila syaraf wa darajatul aliyah tarabada. Rabbighfir lil walidayya. Alhamdulillah. Para jamaah, kalau kita mendengarkan azan, setelah azan itu dibiasakan kita berdoa, karena ujar Nabi di sini di hadis, utlubu lid darajata wal wasilah. Mintakan jar Nabi supaya aku mendapatkan darajat dan wasilah. Kenapa? Karena ujar Nabi, fa inna wasilata inda rabbi syafa'atun lakum. Jadi ketika kita membaca doa habis azan, itu jaminan insya Allah kita diberi Nabi syafaat di hari kiamat. Jangan ketinggalan baca doa itu. Baik, kita lanjutkan terakhir. Masalah akhlak kada bakal selesai juga kita membicarakan. Intinya terakhir, sudahlah, ulun hanya menyampaikan satu pesan aja dari Nabi supaya bulik ke rumah ada nang dibawa. Apa nang dibawa? Pesan langsung dari Nabi. Ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Salam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Perhatikan ibu-ibu baik-baik. Ini 4, apabila pian jalankan pian masuk surga dengan selamat, ujar Nabi. Bukan ulun beobral surga, tapi Nabi mengatakan bila ini pian gawi, pian masuk surga dengan selamat. Ada berapa tadi? Berapa? Yang pertama, ujar Nabi absus salam. Sebarkan salam dimanapun kalian berada. Liman araftum wa man lam ta'rif, kepada orang yang kita kenal atau kada kenal. Ucapkan salam. Jelas kah? Kecuali orang nyata-nyata pakai kalung salib, nah itu jangan diberi salam. Namunnya masih biasa, berbaju biasa aja beri aja salam, enggak ada apa-apa. Satu. Salam itu 2 maknanya. Makna sempit ucapan, bertemu orang ucapkan. Makna lebih luas, salam itu maknanya kedamaian. Artinya sebarkanlah kedamaian dimanapun kita berada. Jangan sampai muntung mengucapkan salam tetapi di luar sana menyambati orang. Di hadapannya mengucapkan salam, di belakang menggosip. Jangan bang, gosip. Nah, bang itu tolong suruh. Yang keberapa lagi nih? Yang kedua, wa'at imu ta'am, napas. Bagi nasi. Artinya jadilah orang nang ketujuh berbagi makanan. Dermawan. Orang yang dermawan ini pesan Nabi. Nabi menyuruh. Berapa sudah? Jangan sampai kita jadi orang nang engken. Keberapa lagi? Ketiga, wasilul arham. Sambung silaturahim. Silaturahim ini bukan kalau ulun meelangi Habib misalnya kenal wajar belang. Ini yang dimaksud sil arham ujar ulama yang paling berat adalah menghubungi orang yang memutus hubungan lawan kita. Memaafkan orang yang zalim kepada kita. Sulit kada kira-kira? Sulit kada? Makanya balasannya surga. Ibu-ibu Ucil, bila ada nang menyambati pian segala macam, kalau sepian lawan,
Kada usah. Kalau perlu isuk antari papuyu bebanam. Yang terakhir, sallu bil laili wan nasu niyam. Bangunlah di tengah malam, sholatlah untuk mencari keridhaan Allah manakala orang teguring. Kalau pian ketujuh nyebarkan salam, ketujuh berbagi makanan, ketujuh menyambung silaturahim dan sembahyang di waktu malam, maka Allah akan menjamin berdasarkan lidah Nabi pian masuk surga dengan selamat. Mudahan kita masuk surga selamat berataan. Mudahan Allah mengampuni dosa kita. Mudahan rumah tangga kita sakinah mawaddah rahmah. Kanda Guru Haji Aini doakan sidin mudahan sehat panjang umur, diberikan kesehatan keafiatan oleh Allah, dan begitu seluruh yang hadir habaib kita doakan Pak Haji Asbi mudah-mudahan sidin sekeluarga selalu diberkahi Allah, panjang umur, segala hajat sidin kabul. Nang hadir berataan terima kasih yang telah mendukung acara ini baik dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan sebagaimana berkumpul di dunia, berkumpul kita di akhirat. Sebagaimana berkumpul di taman surga, mudahan berkumpul dalam surga bersama Nabi min ghairi sabiqati azabin wala hisab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli man wa bihi sallallahu alaihi wa hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Ini yang ulun bisa sampaikan. Ulun mohon maaf kalau terlalu panjang dan mohon maaf kalau bepender ngalor ngidul, karena dimaklumi aja mana harinya siang, mana parut lapar. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini Allah gembira dan Nabi gembira dengan perkumpulan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun acara yang kelima yaitu doa selamat yang dibacakan oleh Habib Yahya Fa'alaihi yatafaddal masykura. Amin amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil awalin, Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad bil akhirin, sallallahu alaihi wa ta'ala bi rasulillah jama'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan bid dinina wa afiyatan fi asadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dengan berakhirnya doa tadi berakhir pula acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiat. Tahun kaina kawa hadir pulang ke sini. Amin ya robbal. Radil adwayaru tasdu bilayalil maulidi wa